Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan pancing dan umpan. Mari kita mancing, semoga dapat ikan. Penembak jitu terbaik. Bab 273. Setelah mengobrol singkat dengan John dan Ali, Lian makan makanan kaleng dan biskuit kompres, dan menemukan tempat empuk di bawah pohon untuk istirahat sejenak. Kali ini, Jialisi datang dengan pantat bergoyang. Lian mengangkat kelopak matanya dan menutupnya lagi, berkata, jika kamu ingin bertarung denganku, maka mari hemat energi sebelum tugas selesai. Jika kamu ingin merayuku, maafkan aku. Aku masih suka oriental klasik kecantikan. Alis Jialisi menegang, apalagi saat Lian mengatakan bahwa dia bukan tipenya, terlihat jelas gunung berapi akan segera meletus. Akan ada pertempuran segera, kenapa kamu tidak melihat senjata dan perlengkapanmu? Kata Jialisi dan berbalik untuk pergi. Lengan. Selain ketiga pisau lempar tersebut, Ang Li hanya membawa satu senapan Mosin Nagant. Senapan ini sangat bagus, tapi jelas tidak cukup untuk melawan penembak jitu yang ahli ketika semuanya masih asing. Lian Qi mengikuti Jialisi ke sisi lain rumah kayu itu. Sebuah truk box diparkir di sana, berisi berbagai senjata dan peralatan, dan beberapa agen Amerika menerima senjata mereka. Melihat Lian datang, seorang pria parubaya dengan cerutu di mulutnya bertanya dengan suara kasar, apakah kamu Lian? Lian mengangguk. Dia satu-satunya yang berwajah Tionghoa di sini, jadi dia mudah dikenali. Retakan. Sebuah tas hijau militer dilemparkan ke depan Lian. Tukang cerutu itu mengembuskan asap dan berkata, saya mendengar kepala sekolah Sami memberitahu Anda tentang senjata yang Anda pandai gunakan. Mari kita lihat apakah isinya cocok untuk Anda. Begitu Lian membuka tasnya, dia langsung merasakan keterkejutan. Senapan sniper tipe 85, pistol, bom asap, bom flash, granat, pakaian kamuflase, prostetik, del. Senjata dan perlengkapan yang ada di dalam tas semuanya digunakan oleh Ang Li sehari-hari. Memang tidak mudah bagi para agen ini untuk mendapatkan barang-barang tersebut, dan itu juga menunjukkan kemampuannya. Inilah yang saya butuhkan, terima kasih. Lian mengambil tas itu dan mengangkatnya untuk pergi. Tunggu sebentar. Pria cerutu itu tiba-tiba berteriak. Lian mengira pihak lain sedang mencari masalah, jadi dia memandang pihak lain dengan waspada. Siapa yang tahu bahwa tukang cerutu itu menghampiri Ang Li dan tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata, saudaraku, kudengar kamu memberi pelajaran pada Charlie dan Grace. Saat dia mengatakan itu, tukang cerutu itu terkekeh dan mengacungkan ibu jarinya ke Lian. Bagus sekali. Kedua orang itu mengandalkan diri mereka sendiri sebagai orang populer di sekitar Smith dan selalu tampak menyendiri. Banyak dari kita yang tidak tahan dengan mereka. Ngomong-ngomong, nama saya Martin, dan saya pembuat senjata di sini. Jika Anda memerlukan sesuatu di masa mendatang, tanyakan saja. Petik 2. Setelah berbicara, Martin mengulurkan tangannya kepada Ang Li. Oke. Lian mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Martin, merasakan ada yang aneh. Apakah Charlie dan Grace begitu menyebalkan hingga orang-orang mereka sendiri pun keberatan? Ang Li tidak ingin terlibat dalam urusan internal agen Amerika, dia mencari tempat untuk memeriksa senjata dan perlengkapannya, lalu menutup mata untuk beristirahat. Meskipun dia mengatakan dia sedang istirahat, Lian diam-diam menggunakan teknik pernapasan penyu untuk mengatur nafasnya, yang lebih efektif daripada istirahat. Charlie berdiri puluhan meter jauhnya, menatap Lian dengan dingin dengan satu mata. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh luka di wajahnya, dengan kebencian di wajahnya. Dia merasa terhina karena disakiti oleh rekrutan yang dianggap remeh, terutama di depan Smith. Jialisi menghampiri Charlie, menatap Lian, dan berbisik, apakah kamu punya perasaan aneh? Anak itu jelas-jelas duduk di sana, tapi kenapa aku merasa dia tidak ada sama sekali? Tanda tanya petik 2. Inilah efek luar biasa dari teknik pernapasan penyu. Hal ini dapat membuat orang berada dalam keadaan mati suri, dan juga dapat menghilangkan nafas seseorang untuk mencapai tujuan persembunyiannya. Charlie menoleh untuk melihat ke arah Jialisi dan berkata dengan marah, apakah menurutmu aku idiot? Jialisi tidak marah, melainkan tersenyum, meletakkan tangannya di bahu Charlie, dan berkata dengan lembut, hei, apakah kamu marah seperti ini? Bukankah kamu hanya disakiti oleh anak itu? Apa yang membuatmu marah? Aku akan mencari peluang terburuk. Bukankah itu cukup untuk membiarkan dia menghilang dari dunia ini? Charlie memelototi Jialisi dan berkata dengan dingin, jangan gunakan provokasi padaku, aku tidak percaya kamu tidak menginginkan nyawa anak itu. Jangan lupa, orang itu bernilai 100 juta. Namun, sampai rencana bos selesai, tidak ada yang bisa memanfaatkan anak itu. Apakah kamu mengerti? Grace tertawa. Kenapa kamu tertawa? Charlie bertanya dengan tidak senang. Jialisi tersenyum manis dan berkata, lucu sekali bahwa kamu selalu merasa benar sendiri dan menganggap dirimu sendiri sebagai juru bicara kepala. Apa aku belum mengetahuinya? Prioritas utama adalah menangani Stephen, tapi saya harus mengingatkan Anda, apakah Anda masih tahu posisi Anda? Petik 2. Kamu, Charlie tampak marah. Cek. Jialisi pergi dengan senyum menawan.
Charlie menatap punggung Grace dan berkata dengan dingin, "Jalang, cepat atau lambat aku akan membuatmu berlutut di depanku dan menyanyikan konkuer." Tampaknya organisasi dinas rahasia dunia tidak bersatu seperti yang terlihat di permukaan. Sore harinya, Ang Lee memeriksa senjata dan perlengkapannya untuk terakhir kalinya, lalu menaiki kendaraan angkut anti peluru khusus agen bersama instruktur John, Ali, dan Mali. Yang juga duduk di dalam mobil adalah Charlie dan Grace. "Halo, nama saya John. Saya dari pasukan khusus AS." Begitu dia masuk ke dalam mobil, John mengulurkan tangannya kepada Charlie dan Grace, mencoba untuk lebih dekat satu sama lain. Charlie mendengus dan memalingkan wajahnya. Tepat ketika John merasa malu, Grace meletakkan tangan lembutnya di bahu John, membelai dadanya dengan tangan lainnya, dan menghela napas. "Apakah kamu John? Aku pernah mendengar tentang kamu, kamu adalah orang yang hebat. Benarkah?" John merasa tenggorokannya kering. "Sebenarnya aku lupa saja, aku duduk saja di sana." Setelah mengatakan itu, John kembali ke Lian seolah sedang melarikan diri. Setelah duduk, dia menghela nafas lega. "Haha." Jialisi tersenyum manis. Wajah John memerah karena malu. Lagi pula, dia juga seorang pelacur berpengalaman, tapi sebenarnya dia sedang diejek oleh seorang wanita. "Menurutku sebaiknya kita berhati-hati dengan kedua orang ini," bisik John di telinga Lian. Lian memutar matanya ke arah John dan berkata pada dirinya sendiri, "Kamu baru mengetahuinya sekarang." Ini benar-benar hanya sebuah renungan. Mobil tersebut melaju keluar dari hutan pegunungan, ditemani dua kendaraan angkut lainnya yang berisi 30 tentara Amerika. Mereka adalah kekuatan cadangan untuk operasi ini. Jika tindakan Lian dan lainnya gagal, mereka akan digantikan untuk menyelesaikan misi. 300 km tidaklah terlalu jauh. Lebih dari 2 jam kemudian, Lian dan rombongan tiba di tempat tujuan, sebuah peternakan yang jauh dari kota. Lian bersembunyi 200 meter di luar istana, memegang teleskop penglihatan malam di tangannya untuk observasi. Tidak ada lampu di Manor, sangat gelap dan sunyi seolah tidak ada orang di dalam. Bab 274. Kenapa aku merasa ini jebakan? Bisik Ali, bertindak sebagai pengamat Ang Lee. Lian dan Ali mengira di sini terlalu sepi. Dia menggunakan teropong penglihatan malam untuk melihat sekeliling dan tidak menemukan siapapun. "Apakah kamu yakin beritanya benar?" Ang Lee bertanya pada Charlie dan Grace melalui komunikator. "Kecerdasan kami benar sekali, Austin ada di dalam," jawab Charlie. Jialisi menindaklanjuti dan berkata, "Sebaiknya kamu tetap hidup, kalau tidak kita tidak akan tahu di mana Stephen berada." Melihat agen itu yakin, Ang Lee menoleh ke arah instruktur Mali dan John di sisi lain, dan memerintahkan, "Gunakan detektor termal." John mengeluarkan detektor panas, yang segera mengungkapkan bahwa ada bahaya yang tersembunyi di rumah yang damai itu. Lebih dari selusin titik energi panas tersebar di setiap sudut Manor, dan ada 4 titik energi panas di rumah-rumah di Manor. Memang ada penyergapan. Aksi Ang Lee ini seolah-olah sudah dibocorkan terlebih dahulu. "Tidak ada cara untuk mengidentifikasi targetnya," kata John. Lian menatap ke arah istana di seberangnya. "Semua orang masih menjaga jarak aman dari istana, itulah sebabnya musuh tidak menembak." "Saya membutuhkan seseorang untuk mengalihkan perhatian musuh," kata Lian melalui komunikator. "Serahkan masalah ini pada kami, sebaiknya kau bunuh orang-orang itu," kata Charlie. Beberapa detik kemudian, terdengar suara gemuruh motor di kejauhan, lalu sebuah truk pengangkut melaju menuju lahan pertanian. Kendaraan pengangkut jenis ini telah dimodifikasi dan lembaran besinya dipertebal sehingga peluru senapan biasa tidak dapat menembusnya. Bang! Charlie mengemudikan truk pengangkut langsung melewati tembok pertanian dan bergegas masuk. Sial, dang. Musuh yang tersebar di peternakan melepaskan tembakan dan menyerang. Dari suara tembakan dan jumlah peluru, mudah untuk menilai bahwa orang-orang ini semuanya adalah penembak jitu. Pada dasarnya dapat dipastikan bahwa orang-orang ini adalah pasukan penembak jitu yang dilatih oleh Stephen. Aksi. Lian memberi perintah setelah perhatian musuh dialihkan. Dia berpisah dengan instruktur Mali, Ali, dan John, menempati 4 titik penembak jitu yang menguntungkan, dan mengadopsi metode bertarung mereka sendiri. Kendaraan pengangkut bisa menahan peluru biasa, tapi bukan berarti bisa merajalela di pertanian. Musuh memasang ranjau di dalam lahan pertanian. Boom! Dengan ledakan, truk pengangkut berhenti bergerak, membuat orang-orang khawatir tentang Charlie di dalam mobil. Dua penembak jitu mendekati kendaraan pengangkut dari dua arah berbeda, sepertinya mencoba melihat apakah orang-orang di dalamnya masih hidup. Saat itu kedua orang tersebut berada kurang dari 5 meter dari kendaraan pengangkut. Kendaraan pengangkut yang tidak bergerak tiba-tiba menyemburkan api setinggi belasan meter, menelan dua penembak jitu sekaligus. Itu adalah penyembur api. Sebagai agen khusus, Anda selalu membawa senjata dan perlengkapan tak terduga. Misalnya saja kendaraan angkut yang terkesan biasa saja ini, selain anti peluru, juga memiliki perlengkapan penyembur api dan senapan mesin. Ada banyak tumpukan jerami di peternakan, yang langsung tersulut oleh api. Nyala api melesat ke langit, memberikan penerangan yang cukup untuk Lian dan mereka berempat. Dadada. Tembakan tersebut disusul dengan suara tembakan mesin. Pertama, mereka membunuh dua penembak jitu yang tertarik dengan api tersebut, lalu menembaki musuh yang bersembunyi di sekitar peternakan.
Pertarungan ini telah menjadi penampilan pribadi Charlie. Di bawah serangkaian serangan, setengah dari musuh yang tersebar di halaman pertanian terbunuh sekaligus, hanya menyisakan 5 orang. Suara mendesing. Sebuah roket tiba-tiba terbang keluar dari rumah kayu tersebut dan secara akurat mengenai bagian depan truk pengangkut, menyebabkan kendaraan tersebut terbalik lagi. Bang! Charlie meraih pintu mobil dan berlari keluar. Orang ini sangat beruntung, dan 2 ledakan berturut-turut tidak membunuhnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa kualitas transporter ini adalah yang terbaik. Sial, sial. Pintu mobil bertindak seperti perisai untuk melindungi Charlie, memungkinkan dia bergerak dengan aman. Pria yang bersembunyi di rumah kayu itu sangat licik. Setelah menembakkan roket, dia bersembunyi di balik tembok lagi. Jika tembakan roket datang lagi, pintu mobil di tangan Charlie tidak akan pernah bisa menghalanginya. John, bunuh orang itu. Perintah Lian. Dimengerti. Jawab John. Bang. Dinding kayu tidak bisa menghalangi serangan senapan sniper anti-material. Musuh yang bersembunyi di belakang baru saja mengisi roketnya dan terbunuh sebelum dia bisa menyerang Charlie lagi. Pertama-tama hadapi musuh di halaman dan pastikan Austin masih hidup. Ang Lee lalu memberi perintah. Austin bertekad untuk bersembunyi di kabin, dan penembakan John barusan sudah sangat berisiko. Jika yang kebetulan tertembak adalah Austin, maka operasinya bisa dikatakan sia-sia. Bah. Instruktur Lian, Ali, dan Mali telah mengunci target. Ketiga musuh dikurung sebagai tanggapan, dan hanya ada 2 musuh yang tersisa di halaman. Yang satu bersembunyi di balik truk pickup yang ditinggalkan, yang lain di balik tumpukan jerami. Bang! John menarik pelatuknya, dan peluru menembus 2 pintu dan mengenai musuh yang bersembunyi di balik truk pickup, langsung membunuhnya. Charlie bertanggung jawab atas sisa musuh yang bersembunyi di balik rumput. Setelah dia mendekati tumpukan jerami, dia melemparkan granat. Musuh yang malang mengira dia aman bersembunyi di belakang, namun terbunuh oleh ledakan tersebut. Kini, hanya ada 3 musuh yang bersembunyi di rumah kayu tersebut, salah satunya adalah Austin. Perhatian, semuanya, pastikan targetnya sebelum menembak. Lian memerintahkan. Seorang pria bersembunyi di balik jendela dan menembak ke arah Charlie, dan pelurunya terhenti di dekat pintu mobil. Memanfaatkan wajah lawan yang terungkap, Ang Lee memastikan identitas targetnya bukan Austin, lalu menarik pelatuknya. Dengan bunyi, pop, peluru menembus kepala lawan. 2 orang lainnya mempelajari pelajaran tersebut dan bersembunyi di dalam rumah tanpa menunjukkan wajah mereka. Saat Lian sedang memikirkan cara memaksa kedua orang itu keluar rumah, dia melihat bayangan merah muncul di atap. Berkah. Kapan wanita itu tertabrak? Seperti hantu, Jia Lisi tiba-tiba muncul di atap dan melompat melalui jendela di atas pintu. Bang! Semburan tembakan terdengar dari dalam rumah, lalu Jia Lisi membuka pintu dan berjalan keluar, dengan darah di wajahnya. Bukankah wanita ini akan membunuh semua orang? Ang Lee tidak meragukan Jia Lisi memiliki kemampuan itu, namun khawatir Austin akan mati di tangannya. Charlie membuang pintu mobil di tangannya, masuk ke kamar untuk memeriksa, lalu berkata melalui komunikator, Austin tidak ada di sini. Lian diam-diam menghela nafas lega, tapi di saat yang sama dia merasa lebih waspada. Agen-agen itu tidak salah lagi. Jika Austin tidak ada di rumah, di mana dia? Semuanya, jangan bergerak. Lian memberi perintah kepada instruktur Mali, Ali, dan John. Para agen tampak tidak sabar. 30 tentara yang awalnya mengikuti di belakang dengan cepat menduduki pertanian, mencoba mencari petunjuk. Bab 275. Tom. Beberapa ledakan terdengar tanpa peringatan, dan rumah di peternakan itu hancur berkeping-keping. Setidaknya 10 orang sedang mencari petunjuk di dalam rumah, dan semuanya tewas dalam ledakan tersebut. Dengeng-dengungan. Sebuah sepeda motor tiba-tiba melompat keluar dari tumpukan jerami di belakang lahan pertanian. Pengendara yang mengenakan helm dan setelan, Jili, dengan senapan sniper di punggungnya, sedang mengemudikan sepeda motor dengan satu tangan dan menuju ke halaman dengan melakukan serangan balik yang lainnya. Para prajurit di dalam menembak. Ledakan yang tiba-tiba telah membuat marah para prajurit, dan kemunculan para penunggangnya semakin membuat mereka marah. Orang itu mungkin Austin. Charlie, beritahu orang-orangmu untuk tidak menembak. Ang Lee buru-buru berteriak melalui komunikator untuk mencegah pengemudinya tertembak. Charlie masih sadar dan segera memerintahkan para prajurit untuk berhenti menembak. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan marah, Lian, sebaiknya kamu tidak membiarkan orang itu melarikan diri. Penunggangnya sangat cepat dan bergegas keluar dari peternakan dalam sekejap mata dan melarikan diri melalui jalan setapak di belakang peternakan. Tentu saja, Ang Lee tidak mau melihat pengemudi itu melarikan diri dan memerintahkan, John, suruh orang itu berhenti. Setelah mengatakan itu, Ang Lee mengambil senapan sniper dan bergegas keluar dari titik penembak jitu, mengambil truk pengangkut dan mengejar musuh. Pengendaranya sudah berlari lebih dari 300 meter. Pada jarak seperti itu, hanya senapan sniper anti-material milik John yang bisa efektif. John mengunci target, menyesuaikan sudut tembak saat musuh bergerak, dan menarik pelatuk saat musuh berbalik. Bang! Peluru menghantam sepeda motor. Senapan sniper anti-material memiliki daya mematikan yang kuat.
Usai terkena peluru, sepeda motor langsung kehilangan kendali dan terjatuh ke tanah, serta pengendaranya pun ikut terlempar. Pengemudinya sepertinya tidak terluka. Setelah berguling lebih dari 10 meter, dia bangkit dan terus berlari ke depan, mencoba melarikan diri ke dalam hutan. Apakah kamu membutuhkan aku untuk membunuh targetnya? Tanya John. Dia telah mengunci targetnya, dan selama Ang Lee memberi perintah, dia akan meledakkan targetnya. Tidak, serahkan saja dia padaku, teriak Lian sambil mengejarnya, diikuti oleh Charlie, suruh orang-orang memundur. Mungkin ada jebakan lain di pertanian. Charlie juga menyadari hal ini, dia hanya sedikit tidak senang, dan akhirnya akal sehat menang, dan dia menarik semua prajurit. Musuh yang melarikan diri sangat cepat, tetapi seberapa cepat pun dia tidak secepat roda. Ang Lee dengan cepat mengejar targetnya dan menabraknya. Bang! Targetnya langsung terlempar ke udara, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Dampaknya jelas lebih parah dari kerusakan akibat terjatuh dari sepeda motor. Mungkin kepalanya terluka dan matanya menyipit karena darah. Dia mengulurkan tangan dan melepas helmnya dan melemparkannya ke tanah. Dia menyentuhnya dengan tangannya lalu mengeluarkan senapan sniper dan menembak ke arah Lian. Mobil berhenti saat mencapai sasaran. Ang Lee menyalakan lampu jauh saat lawan mengambil senapan sniper. Cahaya yang menyilaukan membuat musuh menutup matanya, namun dia dengan enggan menarik pelatuknya. Retakan. Pelurunya mengenai kaca depan dan terhenti oleh kaca anti peluru. Cahaya menyinari wajah orang lain, memungkinkan Lian melihat penampilan orang lain dengan jelas. Benar sekali, sasaran operasi ini adalah Austin. Setelah satu tembakan, Austin mengulurkan tangannya untuk menghalangi cahaya, menatap Ang Lee dengan mata menyipit, lalu menarik pelatuknya lagi. Ang Lee tidak peduli dengan tembakan lawan, kecuali lawan menggunakan peluru yang menembus baju besi, tembakan apapun tidak akan ada gunanya. Berdengung. Dengan ketukan pedal gas, kendaraan pengangkut perlahan melaju ke depan. Austin melepaskan dua tembakan lagi, lalu membuang senapan snipernya ketika dia tidak melihat ada gunanya, dan merangkak ke depan dengan tangan di tanah. Kaki kanannya terluka dan dia tidak pernah meninggalkan tanah. Mobil melaju ke Austin dan menabrak kaki kanannya. Ah! Austin menjerit kesakitan. Mobil berhenti, dan ban mengenai kaki Austin, mencegahnya mengambil satu langkah lagi untuk melarikan diri. Konfirmasikan identitas target, Austin ditangkap oleh saya. Ang Lee melaporkan kabar baik tersebut kepada orang lain menggunakan komunikator. Papa. Serangkaian peluru tiba-tiba terbang dalam kegelapan dan menghantam mobil, lalu sesosok tubuh melesat dari kejauhan. Seharusnya musuh yang datang menemui Austin. Sial, ada musuh baru, aku butuh bala bantuan. Teriak Lian. Bukan karena dia khawatir pria bersenjata yang tiba-tiba itu akan menyakitinya, tapi dia khawatir pihak lain akan membunuh Austin. Pasukan Stephen kejam dan sering menembak dan membunuh rekan mereka setelah melihat mereka ditangkap atau dilumpuhkan. Ada hal lain yang membuat Ang Lee khawatir, yaitu racun. Bisa dipastikan Austin juga menyembunyikan racun di mulutnya. Jika dia bunuh diri dengan meminum racun, dia akan mendapat masalah. Untungnya Austin tidak meminum racun tersebut. Bunuh diri juga membutuhkan keberanian yang besar, dan tidak semua orang bisa melakukannya. Sekarang satu-satunya ancaman adalah kemunculan musuh secara tiba-tiba. Ang Lee yakin musuhnya lebih banyak dari ini, dan mungkin ada penembak jitu yang bersembunyi di kegelapan. Selama dia keluar dari mobil, dia akan menjadi sasaran para penembak jitu. Tak lama kemudian, Ang Lee menemukan lubang tembak di dalam mobil yang hanya sebesar kepalan tangan, menghadap musuh yang menyerang. Lubang tembak ini sangat membantu. Ang Lee hanya perlu membukanya agar mudah membidik dan menembak sasaran. Bang! Dengan suara tembakan, sasarannya jatuh ke tanah. Hampir di saat yang bersamaan, terdengar suara pop dan sebuah peluru menghantam bagian luar lubang tembak, membenarkan dugaan Ang Lee bahwa ada penembak jitu lain yang bersembunyi di kegelapan. Untuk mencegah Austin tertembak, Ang Lee kembali ke kursi pengemudi, menginjak pedal gas dan membuat mobil maju 2 atau 3 meter lagi, membuat Austin bersembunyi sepenuhnya di bawah mobil. Mencicit. Tiba-tiba terjadi rem, dan Charlie serta Grace mengemudikan truk pengangkut lain dan meletakkannya di depan mobil Ang Lee untuk membentuk perlindungan sekunder. Dadada. Segera setelah itu, tembakan mesin terdengar dari kendaraan pengangkut, memadamkan tembakan ke arah penembak jitu yang bersembunyi di kegelapan. Segera, tentara Amerika bergegas mendekat dan menembak ke dalam kegelapan dengan senjata mereka. Padahal, tentara Amerika tersebut tidak berperan besar. Untuk memastikan keselamatan mereka sendiri, mereka hanya bisa bersembunyi di balik kendaraan pengangkut anti peluru atau di balik batu dan pohon, sehingga tidak menimbulkan ancaman besar bagi penembak jitu musuh. Namun tetap saja ada dampaknya, yaitu menyeret Austin keluar dari bawah mobil dan membuatnya pingsan untuk mencegah Austin bunuh diri dengan meminum racun. Perubahan nyata dalam pertarungan datang dari Ang Lee, instruktur Mali, Ali, dan John. Ketika instruktur Mali, Ali, dan John tiba, mereka dan Lian secara efektif menyerang musuh, menyebabkan musuh akhirnya memilih mundur. Agen yang diwakili oleh Ang Lee dan Charlie tidak memilih untuk mengejar mereka karena tidak ada yang tahu apakah ada jebakan di depan. Bagi mereka, misi tercapai. Mereka menangkap Austin hidup-hidup. Bab 276.
Austin dibawa kembali ke rumah persembunyian untuk diinterogasi, sementara Li Ancheng menyaksikan metode agen AS untuk mendapatkan pengakuan. Austin, yang baru setengah hidup, hanya memiliki satu nafas setelah semalaman diinterogasi. Dia pasti menyesal tidak bunuh diri. Interogasi berlanjut hingga matahari terbit, namun Ang Li tidak tahan lagi dengan lelucon tersebut. Dia akhirnya mengerti bahwa bukan karena Austin keras kepala dan menolak memberitahu di mana Stephen berada, tetapi dia sama sekali tidak tahu di mana Stephen berada. Seperti yang dikatakan Romy, raja penembak jitu lainnya di bawah Stephen, Stephen tidak mempercayai siapapun, meskipun orang tersebut adalah bawahannya yang paling setia. Tak satu pun dari agen-agen Amerika ini yang tahu cara memasak. Mereka tidak punya apapun untuk dimakan kecuali biskuit kaleng. Untungnya, ada juru masak yang baik di sekolah ini. Lian meminum semangkuk sup panas dan merasa jauh lebih baik. Setelah makan makanan yang layak, Ang Li baru saja hendak beristirahat ketika Oliver datang. Lian, kepala sekolah sedang mencarimu. Lian mendongak dan melihat kepala sekolah Sami berdiri tidak jauh dari situ, jadi dia bangkit dan berjalan. Karena rumah tersebut ditempati oleh agen-agen Amerika tersebut, Ang Li dan kepala sekolah Sami hanya bisa pergi ke tempat terpencil untuk berbicara. Kepala sekolah, ada apa? Lian bertanya. Lian, aku tahu kamu punya teman Cina, kan? Tanya kepala sekolah Sami. Teman dari Tiongkok. Kepala sekolah, maksudmu? Lian tampak bingung. Oliver mengeluarkan ponselnya dan membuka foto. Wu Jinseng. Lian melihat orang di foto itu adalah Wu Jinseng. Dia mengenakan seragam kamuflase dan memegang pistol di tangannya. Fotonya agak buram, dilihat dari sudut pengambilan gambar, seharusnya diambil dengan pengawasan. Lingkungannya terlihat seperti perpustakaan atau museum, dan saat itu malam. Itu arsipnya. Oliver melihat kebingungan Ang Li dan menjelaskan, temanmu merampok arsip nasional Jerman tadi malam. Apa? Lian terkejut, berpikir bahwa ketika dia bertemu Wu Jinseng di pesawat, pihak lain menyebutkan masalah besar. Saat itu, Ang Li curiga Wu Jinseng telah ditipu, namun ia tidak menyangka akan mengambil tindakan secepat itu dan merampok arsip nasional Jerman. Apa yang berharga dari sebuah arsip? Apakah ada yang terluka? Ini adalah pertanyaan pertama yang dipikirkan Lian. Jika seorang anggota staf terluka, segalanya akan menjadi masalah. Jika Anda baru saja kehilangan sesuatu, lebih baik katakan sesuatu dan mendapatkannya kembali sebelum keadaan menjadi lebih besar. Oliver menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Temanmu adalah pencuri ulung. Dia menyelinap ke dalam arsip tanpa memberitahu pasukan keamanan manapun, dan kemudian berhasil pergi. Pencuri itu. Lian tidak bisa menahan tawa ketika mendengar komentar seperti itu. Kenapa Wu Jinseng, bajingan itu, benar-benar pencuri ulung, dan apakah dia masih difoto oleh kamera pengintai? Batuk. Lian menahan tawanya dan bertanya, apa yang dia curi dari arsip? Sebuah file, kata kepala sekolah Semi di hadapan Oliver, lalu tersenyum, haha, dan berkata, Liang, aku tahu dia adalah temanmu. Jika kamu dapat menemukannya, minta dia mengembalikan file itu. Saya bisa menyeretnya keluar sehingga pihak arsip tidak akan menuntutnya. Lian merasa berat. Meski apa yang dikatakan kepala sekolah Sami mudah, semuanya tidak sesederhana itu. File yang dicuri oleh Wu Jinseng pasti sangat penting, jika tidak maka tidak akan membuat orang-orang seperti kepala sekolah Sami waspada, apalagi keluar mencari Wu Jinseng. Polisi Jerman telah dikirim untuk menangkap Wu Jinseng. Oke, saya akan mencari cara untuk menghubunginya dan memintanya mengembalikan barang-barang itu. Lian setuju. Lian, aku percaya padamu, kata kepala sekolah Sami sambil tersenyum, tapi sekali lagi membuktikan keseriusan masalah ini. Lian memberi hormat militer lalu berbalik dan pergi. Karena kejadian Wu Jinseng, Lian yang tidak tidur sepanjang malam, bahkan tidak bisa tidur sama sekali. Pemerintah Jerman pasti tidak dapat menemukan Wu Jinseng, jadi Lian maju ke depan, tetapi Lian tidak tahu bagaimana menemukan Wu Jinseng. Satu-satunya harapan adalah ponsel. Lian mengeluarkan ponselnya yang hampir tidak terpakai dan segera menghubungi nomor ponsel Wu Jinseng setelah menyalakannya. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak tersedia. Suara mekanis datang dari telepon. Nomor kosong. Lian sedikit mengernyit, menyadari bahwa Wu Jinseng tidak ingin ada yang menemukannya. Sekarang ada masalah. Lian tidak punya cara untuk menghubungi Wu Jinseng, jadi dia hanya bisa mengandalkan Wu Jinseng untuk menghubunginya. Lian mencoba membuka situs Orion Mercenary Group di ponselnya. Untungnya, situs Orion Mercenary Group masih ada. Hubungi saya jika Anda melihatnya, bos. Lian meninggalkan pesan di situs web. Orang lain tidak dapat memahaminya, tetapi Wu Jinseng tahu itu dia ketika dia melihatnya. Permasalahannya ditunda. Menjelang tengah hari, audit agen AS berakhir. Mereka mencoba Austin sampai mati, tidak bisakah mereka mengakhirinya? Hal ini membuat Ang Li sedikit marah. Dia mengambil banyak resiko untuk menangkap Austin hidup-hidup, dan dia dibunuh oleh Mu begitu saja. Berdengung. Ponsel di sakunya tiba-tiba bergetar. Lian secara refleks mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenalnya. Karena dia tidak tahu siapa pihak lainnya, Lian tidak berbicara setelah selesai. Bos, cari aku. Suara Wu Jinseng datang dari telepon.
Tunggu sebentar. Lian berkata dengan suara rendah, lalu mengeluh, penjual yang menyebalkan ini. Saat dia berbicara, Lian berjalan ke sudut terpencil dan menempelkan telepon ke telinganya hanya ketika dia sampai di tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya. Wu Jinseng, kamu bajingan, beritahu aku di mana kamu sekarang. Lian berteriak dengan cemas. Bos, saya sedang melakukan sesuatu yang penting sekarang. Apakah ada yang harus Anda lakukan? Wu Jinseng tampak sangat berhati-hati dan tidak secara langsung mengungkapkan lokasinya. Jangan tanya apapun padaku, cepat beritahu aku di mana kamu berada, aku akan menemukanmu sekarang. Tegur Lian. Bos, apakah kamu benar-benar terburu-buru? Tidak bisakah kamu memperlambatnya? Tidak. Teriak Lian. Wu Jinseng ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, baiklah, bos, tolong catat alamat saya. Saya tidak akan pergi dalam waktu dekat. Lian diam-diam menuliskan alamat Wu Jinseng dan bertanya sebelum menutup telepon, Wu Jinseng, dengarkan aku. Aku akan menemukanmu sekarang. Sebaiknya kamu bersembunyi di sana dan jangan pergi kemanapun. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Dimengerti, aku akan menunggumu di sini. Wu Jinseng menjawab. Setelah menutup telepon, Lian berlari menuju kendaraan off-road Audi sebelum dia sempat melapor kepada kepala sekolah Sami. Permisi, saya perlu menggunakan mobil ini. Ang Li berkata kepada tentara Amerika yang menjaga mobil. Maaf, tidak ada yang bisa mengendarai mobil ini atau pergi dari sini tanpa perintah. Ledakan. Lian terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan lawannya dan menjatuhkan prajurit itu ke tanah dengan satu pukulan. Bersambung.